Oke, nama saya Igor dan ini adalah podcast yang membahas tentang sakit hati. Masih jalan dong. Dan kali ini kembali lagi di konten yang berjudul Pla. Gak pakai I. Soalnya nanti jadi I Pla. Bisa pelai. Bisa pelai. Bisa pelia. Apa? Pelia. Oh. Peli. Ye. Malah diluruskan loh. Kali ini saya bersama teman SMP saya dan adik kelas SMP saya. Usah angkatan Mas ini kan Mas? Heeh. SMP berapa Mas ini Mas? 8. Oh, dulu SMP 8 itu Tanon itu Mas. Tanon. Berarti jenengan angkatannya Welly, Adolf. Adolf. Oh. Besok ngobrolnya goblok. Dan kali ini aku pengen membahas sesuatu yang berhubungan tentang job desk. Kok job desk? Apa ya Mia? Apa? Pekerjaan dunia kerja lah. Dunia kerja, bagus. Tentang dunia kerja ini sakit hati kan nggak melulu tentang apa ya, pasangan, tentang pacaran, tentang bercinta. Tapi kadang di dunia kerja pun kita juga bisa merasakan sing marak awak dhewe iki ngono lho. Iya sih. Betul. Ya. Iya. Boleh. Nah, maka dari itu di konten Pla kali ini atau preferensi lorati kita akan membahas 3 hal. Kemudian dikasih tahu dulu dong latar belakang dulu pekerjaannya itu di mana. Kan beda-beda, Mas. Ya kan? Emang udah disebut? Ya enggak, maksudnya apakah itu di swasta, apakah di instansi, apakah di BUMN. Kan mesti beda-beda loh. Beda-beda. Ya wes, kita perkenalan lagi. Nah, dulu istilahnya Mas Rud itu siapa? Mas Rud ini siapa Mas Rud sebenarnya, Mas? Saya temannya Igor, kerja di salah satu instansi pemerintahan gitulah. Di Magelang. Di Magelang. Sampai sekarang masih bekerja di situ kah? Masih Betah? di peta-petain aja sih. Di betah-betahin. Kalau Mas ini Sekarang saya wirausaha, saya jualan kopi. jualan kopi di Gigi Coffee and House. Nanti linknya ada di bawah nih di sini nih. Ini linknya, ini juga ada logo kafenya di sini. Nanti teman-teman bisa visit link yang ada di sini. ngerti tak? Males. Tapi tetap datang di Coffee House. Lo baleni di siapa? Ini. Maaf ya saya angkat kaki. Ya, dari sini. Balik. Dan langsung dengan preferensi ini ya. Langsung yang pertama tadi. Yang pertama tadi kita baleni dong. Preferensi yang pertama adalah atasan selalu menyebalkan. Coba dulu. Dari Mas Rud dulu dong. Kalau saya sih nggak selalu ya. Ya, selalu. Di yang kondisi saat ini tuh. Oh. Tergantung bidangnya kalau punya saya. Bidangmu apa? Kebetulan bidangnya keuangan. Bidangmu bidang keuangan. Ya, kalau atasan saya sih pro jadi enak aja. Enak. Jadi dia nge-treat saya juga enak. Nah, itu. Jadi yang bikin nyaman itu salah satunya itu, masih kerja sampai sekarang di sana itu ya salah satunya itu. Jadi atasannya masih enak sama saya. Iso jak kerja sama lah ya atasannya ya. Iya dong, disponsori lah tidak. Kosek toh. Gampang banget distriknya. Berarti nek mergo dirimu ketemu atasan sing penak yo iso merasakan apa ya? Iso merasakan nyaman lah di tempat kerja lah. Ya, karena feedbacknya juga bagus ke saya. Iso jak kerja sama atasanmu. Jadi saling backup gitu enak lah. Oke. Nah, nek iki saka mas-mas sing iki sing nyebeli iki, Nyebeli. Saya itu mas-mas baik. Mas-mas Jadi baik. gini, kemudian saya kasih tahu dulu ya latar belakang pekerjaan saya. kowe kerja ngopo? Jadi Biyen. itu, dulu saya kerja itu pernah di 3 tempat hal yang berbeda. Yang pertama saya 2017 saya pernah bekerja di suatu perusahaan retail yang cukup besar di Indonesia. Yang depannya A belakangnya I lah. Alfa Midi. Nah. Saya pernah di situ 2017. Itu saya di sana pegang accountingnya di sana. Accounting ngono. Setelah itu saya resign, kemudian saya pindah ke suatu perusahaan bank di Magelang. Ada suatu perusahaan bank itu di Magelang. Kemudian saya pindah lagi
suatu perusahaan pakan ternak yang ada di Magelang. Oke. Pabrik. Teman pabrik lah ya. Yang keempat itu saya di perusahaan startup di Jakarta, tapi saya dari Magelang. Nah, saya berada di 4 tempat, tapi itu swasta semua. Kalau dari keempat ini, alhamdulillah untuk preferensi tadi kok nggak masuk ke saya. Ngopo? Karena selama empat perusahaan ini saya jalanin, semuanya enak-enak aja. Tapi saya ngerasain ada beberapa teman yang di beda divisi itu merasakan yang seperti tadi kamu bilang. Tekanannya tekanan ke atasan ngono. Sebenarnya bukan tekanan, lebih tepatnya adalah atasan yang tidak paham bagaimana mengerjakan itu job desk. Oh, jadi gini, banyak Pak. Bisa. Banyak Pak. Jadi setelah ini, kamu bidang keuangan nih. Kamu manajer keuangan gitu. Manajer Isrut berarti. Manajernya Mas Rud. Nah, otomatis atasmu si misalnya contoh kayak owner lah, owner itu perintah kan nggak langsung ke Mas Rud dong, perintah kan ada kepala divisinya dong, itu kamu gue gawe yo laporan keuangan, kamu bikin laporan keuangan nih. Oke, siap ya, kamu bilang siap, laksanakan bos gitu. Oke, bos, kamu minta ke Mas Rud, gawe laporan keuangan. Mas Rud bilang caranya gimana Pak? Terserah, yang penting gaya dewe, yang penting bisa tadi. Kan Mas Rud nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana diminta. Nah, itu yang membuat kadang beberapa hal yang istilahnya membuat staff itu tidak nyaman bekerja dengan atasan begitu. Betul. Jadi kalau menurut saya yang paling diutamakan untuk menjadi seorang atasan adalah ya harus paham dulu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana caranya menyampaikan tugas tersebut ke bawahan. Oke. Tapi kalian harus tahu ngerasa kurung sih? Ono atasan sing bener-bener galak dan deknen sak-sake dhewe kaya sing mungkin kaya kowe mau kae. Kowe kudu iso nggarap iki. Nang bener-bener kudu sak dek sak nyet. Wis tau Mas Rud. Kalau galak sih enggak nih. Paling atasan yang strict banget gitu. Jadi A ya harus A. Contohnya misal Mas kadang kan suruh desain tau aku Mas di sana. Mas bikin desain ini, nah, itu kan desain terserah aku toh. Yang penting sesuai keinginan beliau. Nah udah tak bikin kan masih salah. Padahal dia nggak ngasih clue kayak gimana loh. Oh no, berarti kudune iki abangnya kudune abang marun iki. Kok abangnya yang kayak gini? Malah abangnya abang lampu rem. Malah abangnya abang nuni. Terus wis tak bedek ada punchline ini Pak Abi. Oke. Kalau sih kayaknya nggak ada sih. Tapi yang keras gitu ada sih, sempat ada. Nah gitu. Oh no. Tapi kowe mosok urung tau ditekan-tekan karo atasanmu. Kalau justru gini, kalau tekanan itu datang memang ada tekanan, tapi si atasan itu sudah paham bagaimana cara menekan gor. Jadi selain Mas tolong ya diwangi yo. Kamu tertekan, tapi kamu tidak bisa melawan. Kamu tidak menganggap bahwa atasanmu itu menekan dengan but enggak. Karena itu memang tugasnya dia meminta kamu gitu loh. Iya. Kamu dapat tekanan iya, tapi dirasa tekanannya enggak bukan dari atasan, tapi memang itu job desk-nya. Oke. Itu yang tak rasain. Nek sing aku juga duwe keresahan iki sebenarnya iki. Ya, sampaikan di mana tuh? Nek sebenarnya gini, aku sama atasan kuwi ono apa ya? Ada sesuatu sing sebenarnya dari dulu nggak pernah ada masalah kan. Tapi mungkin mergo aku nih rada ngeyel dan aku terlalu idealis untuk mengerjakan sesuatu. Ki dadi apa ya? Aku dikon sing kowe kudune kerjane ngene, kowe kudune kerjane ngene. Ngono kuwi lho. Tapi aku merasa sing tak lakukan kuwi ya nggak salah gitu loh. Oke. Itu kamu bekerja ada SOP-nya enggak? Ada. Sesuai SOP enggak? Sesuai. Sesuai. Yang membedakan apa antara keinginanmu sama goals-nya sama enggak? Goals-nya podo. Kalau goals sama sesuai SOP, yang membedakan apa? Caranya. Karo kanca-kancane beda. Cara pengerjaannya. Harusnya nggak masalah. Kalau aku kalau goalnya sama, SOP-nya sama, ya udah bebas. Iya sih. Ya kita rada melenceng sithik. Itu melencengnya itu sesuai dengan SOP memang. Kalau dari segi perusahaan ya. Oke, ya emang kayak gitu sih. Aku sadar sih nek sing kuwi sih. Tapi nggak apa-apa. Ya udah kita menuju ke preferensi yang kedua.
tempat kerja adalah tempat yang bikin kita selalu mager. Oh, itu tadi preferensinya beda ya? Tadi ya. Hah? Ya udah berarti itu topiknya. Ayo. Masa dulu apa dulu? Gantian, gue. Tempat kerja adalah tempat yang selalu bikin mager. Kalau justru aku Enggak. Perusahaan 1 2 3 enggak. Perusahaan tempat yang cukup membuat mager. Oh. Wait. Kowe mbiyen nang kantor terus kah? 1 2 3 ya. Oh. Tempat kan aku di rumah. Wah, iya kuwi masalah. Terus Aku ngerjainnya remote. Jadi perusahaannya di Jakarta. Perusahaannya di ya piye. Jadi susah dijelasin tuh loh. Rumit. Bapak Eka anjir. Jadi aku kantornya di Jakarta, tapi aku ngerjainnya dari rumah. Mungkin gara-gara yang sehariannya di rumah terus, apalagi di kamar terus, di ruang kerjaku terus, itu yang membuat bosan, yang membuat mager. Tapi kalau misalkan di 3 perusahaan sebelumnya itu enggak. Karena di situ aku bisa ketemu sama orang-orang lain, bisa ketemu sama teman-teman, itu yang bikin nyaman. Nah, dengan tempat kerjamu mbiyen kuwi apa ya? Sing wong iki individualis enggak sih? Apa mereka bisa bener-bener sing membaur ngono? Perusahaan 1 2 cukup individualis. Oke. Perusahaan 3 sangat membaur. Mungkin aku kasih tahu dulu latar belakangnya ya. Perusahaan pertama cukup individualis buat aku. Yang tak rasa kenapa? Karena situ aku adalah fresh graduate. Anjir. Fresh grad, yang lainnya sudah bonding, sudah jadi satu dulu. Aku tiba-tiba masuk, aku merasa tidak bisa terangkul. Itu. Kemudian yang perusahaan kedua, aku cukup merasa individualis. Balik lagi sebenarnya kasusnya hampir serupa, tapi yang lebih tepatnya adalah mereka adalah golongan tua. Ini wis tua-tua iki. Berarti ono kastane Ada dulu. gap umur. Dia sudah tua-tua. Aku masuk yang itu masih anak usia 23 atau 24 aku lupa. Dan posisinya di situ udah ketemu sama mereka, otomatis tidak begitu sefrekuensi. Ibaratnya kowe ngrungokkene 420, mereka ngrungokkene Pambes ya. Ya, kalau enggak Panceponda. Atau Ismail Marzuki. Ketuan anjir. Nah, itu yang perusahaan kedua cukup ada gapnya di situ. Perusahaan ketiga, aku tidak merasakan itu. Kenapa? Karena aku masuk sebelum mereka masuk. Jadi aku masuk ini, pabrik ini belum jadi. Wah, perusahaanku yang kok juk kerjane ngopo anjir nek ngono tempat kerjane? Membangun sistem. Bangun pabrik. Serius, aku bangun pabrik di awal. Aku masuk ini belum rame. Iya. Setelahnya aku kayak orang sebelah talas. Jadi ada saat apabila ada orang masuk, otomatis mereka yang datang nggak aku. Kita sinkronon nggak aku. Nah jadi di situ kita bisa jadi satu. Nanti di situ. Nah perusahaan keempat gara-gara WFH jadi ya tidak bisa tahu individualisnya bagaimana. Remote sendiri itu. Tapi kan WFH, kowe sempat WFH harus Rut. Sempat kemarin pas Covid. Tapi kan dirimu wis tahu ketemu wong-wongane sik iki. Betul. Terus nak koyo kowe WFH kan dari awal WFH rung tahu ketemu wong-wongane siji-sijine. Kalau misalnya sama sekali belum ketemu enggak juga. Jadi ada momen kita misalnya sebulan sekali ketemu, 2 minggu sekali ketemu, tapi itu cuma 1 hari. Jadi enggak sering gitu. Berarti orang ngerti aslinya bocah-bocah kaya ngopo ngono lah ya. Oke. Dari ketemu kayak aku dong. Gitu. Tapi komunikasinya apa lancar nek WFH nan ngono kuwi? Dibilang lancar juga enggak, Pak. Karena posisinya kita komunikasi itu by Google Meet atau enggak by Zoom, by call. Ya ada by Viber. By one. Nah, di tempat kerjamu sendiri apakah kamu bikin mager? Kalau aku kan kebetulan udah dari 2017 dari berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun kerja nang kono. Kantormu ya kono-kono kuwi wae? Betul. Nah, kalau awalnya sih masih antusias ya, masih pagi itu masih ada keinginan wah ngantor ini teman, tapi udah makin kesini makin ketemu tahu wataknya masing-masing. Nah ada aja yang bikin mager, kayak misal tadi kayak Mas Fahmi tadi kan lingkungan yang tua-tua gitu loh. Kan kalau di pemerintahan juga banyak pasti. Yang ibu-ibu di daerah ya Mas ya. Kan kayak Covid kemarin misalnya kan semua aplikasi. Nah,
yang tua-tua kan bingung kalau aplikasi baru, ada aplikasi baru gitu kan, terus mereka malas belajar, otomatis kena yang muda. Nah jadi bebannya di yang muda-muda gitu. Oh, berarti Mereka kan bebannya sing dhuwur-dhuwur karena mereka belum bukan belum menguasai tapi juga males menguasai buat kuwi. belajarnya. Jadi yang dibebankan Malah sing terus nom-nom. udah males aplikasi gitu ya. Wah, aku pengen bahas sesuatu yang wedi ya. Enggak usah. Gak usah. Ya wes, oke. Nggak usah. Gue ya nunggu nih. terpisah. Boleh kita bahas. Boleh. Aku pengen komplain boy karo instasine Terus iki. apalagi tadi Mas Teki. individu. Oh, individu juga. Monggo Pak Luras. Ya. Soal individu tadi juga lumayan kerasa ya. Jadi kadang di kantor tuh individualisnya kerasa. Tapi bukannya ngene Mi. Kok Mi ngesen serut. Nggonmu kan kantornya kan wis suwi kan. Habis. Jadi ketika nenggon wong-wong kantormu bukannya malah kudune wis guyub ya apa neh wong tua-tua ya ngono kuwi. guyub, tapi nek soal kekeluargaan emang guyub karena emang banyak yang tua-tua. Tapi soal kerjaan kadang misal di ruanganku aja sih. Kadang ada kerjaan nih si A dia kebanyakan kerjaan terus minta backup, dia tak backup. Tapi giliran aku yang butuh backup dia nggak backup gitu loh. Oh. Jadi nggak saling ora iso bantu sinkron. gitu. No. Jadi kan bikin ngantor ketemu itu lagi males lah, ada sisi itunya. Berarti nek aku duwe statement kantor adalah rumah kedua, setuju gak? Enggak sih. Enggak setuju. Enggak setuju. Berarti beda. Karena enggak nyaman 100%. Nah, kowe Mi, kantor adalah rumah kedua? Enggak setuju. Karena buat aku kantor adalah kantor. Betul. Karena posisinya kalau misalnya gini, ini mungkin tips buat teman-teman ya. Asik, tips. Jadi kamu kerja, maksudnya kamu sama teman-teman kerjamu itu ya udah kerja aja. Jangan cari uang pulang. Ya, jangan lebih karena kamu berharap lebih, kamu nanti akan kecewa di situ. Betul. Pasti. Oke. Pasti. Karena dunia kerja itu apalagi di kantor yang itu konvensional, yang modernnya pun banyak kok, banyak kayak cikut-cikutan, jilat-jilatan itu banyak. Wah, banyak banget itu. Itu banyak. Jilat-jilatan. Jadi makanya jangan berharap lebih di situ. Oke. Mantap sekali. Kita akan menuju preferensi yang ketiga. Preferensi yang ketiga adalah apakah kalian pernah baper dengan teman kantor sendiri? Loh, kok beda ya? Beda ya? Bodoh amat. Apik sing iki soalnya. Udah tuh mau yang bahas yang tidak asik loh tadi tuh. Serius? Yo, kita bahas yang keempat berarti. Oke, pernah nggak? Seret, ayo seret. Gue di sini bapak-bapak atau ibu-ibu nih. Tapi yang muda-muda juga ada. Ada. Kalau teman kantor yang baper sama aku ada. Mbok di sopo? Enggak, ini yang masih muda. Oh, Yang saya muda nom. ada. Tapi dia udah ini sih. Udah keluar. Keluarga. Udah keluar. Masih udah keluar kantor. Wes masih metu kantor. Nganu kayak kon fotokopi. Udah nikah, Bos. Oh, wes nikah saiki. Anjir. Lah terus ge? Enggak usah. Terus Udah, kayak- dia udah nikah, enggak usah. Enggak kowe Mi? Ada saya. Iyalah, yo. Saya ingat momen saya ya, saya ini ya. Tapi dipikirannya dadaan ini. Oh lah, iyalah makanya tak kayak ono ra wes Jujur apa enggak nih? jujur lah. Baper karo kanca kantor ayo. Definisi bapak dulu apa nih? Ga bawa perasaan maksudnya kok jatuh cinta duwe rasa sing jero dadamu lho Mi. Definisinya berarti adalah sayang ya. Enggak, suka. Suka atau tertarik? Tertarik Itu berarti masih di awal. Ya wis rasa nganu ya pokoke ono ra. Rasa sebut jeneng ra apa-apa. Enggak, maksudnya soalnya ini bakal definisinya bakal beda nih. Ya wis teko ono ra sing maksudnya kok ndek perasaan karo kuwi. Intine ngono. 4 tahun. 4 tahun. Lebih dong dari 2017 sampai 2022, 6 tahun ya. 5 tahun, 6 tahun. Kalau misalkan gini, mendefinisikan itu kalau sayang ada. Sayang Tapi ada. kalau cinta, aku enggak. Gitu. enggak. Berarti wis tau ono perasaan to Ya, karo kanca kantormu.
sayang ya. Iya. Definisinya sayang ya, bukan Iya. cinta ya. Iya. Kalau misal saya gini, posisinya aku ngerti. Orang nengkui sumpah orang Aku nengkui. ngomong pingin ngomong. Istilah gini. Cinta tuh gak pengen jadi gitu loh. Ngerti gak sih? Iya. Ya udah itu berarti. Kalau sayang ada tapi kalau cinta enggak gitu. Ngerti enggak? Oleh sebut Ra? Janganlah. Ya udah kita ke preferensi yang bener aja. Ini dia Kalian preferensi. nggak nonton. Preferensi yang keempat adalah enak kerja melu kantor atau enak berwirausaha. Nah, ini masing-masing gitu. Soalnya kan Fahmi sendiri udah berwirausaha sekarang, terus Surut isih berkantor. Ngono. Nah, kalian Coba dulu. Usik lah. Aku dulu. Oh. Ya udah. Jadi gini. Aku nggak akan bisa. Ini kan sangat subjektif ya. Karena subjektif sih. Subjektif ya. Subjektif. Subjektif ya. Karena ini posisinya memang dari aku gitu loh. Aku yang merasakan. Dan ini tidak bisa diterapkan di orang-orang lain. Contoh apa yang tak rasakan belum tentu bisa diterapkan di Mas Rud. Karena personalitasnya sudah berbeda. Iya. Ini. Ya menurut sudut pandangmu, menurut ya. pengalamanmu lah. Aku posisinya terlahir dari bapak seorang birokrat, seorang yang itu bekerja di pemerintahan, dan ibuku adalah seorang wirausasaha. Jadi darahku nyampur. Musik. Oke. Blasteran nih. Blasteran. Anggora karo. Jadi posisinya Anggora. Oke. aku punya feel nyaman bekerja di kantor. Itu aku punya feel nyaman juga. Di sisi lain aku suka jualan. Aku suka berwirausaha. Tapi kalau di aku pribadi, aku berprinsip bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu 100% apabila kita nggak fokus. Ya kan? Kita nggak akan bisa menangkap dua kelinci bersamaan. Mungkin bisa, tapi tidak akan bisa menjadi maksimal. Itu cuma 50%, nggak ada yang bisa jadi 100% gitu. Oke. Ya kan? Nah, dari dua hal ini aku memutuskan yaudah aku tak fokus ke wirausaha. Oke. Alasannya kenapa wirausaha? Yang pertama aku bisa aku bisa lebih membuka lapangan pekerjaan. Oke. Yang pertama. Yang kedua, aku lebih bisa mengatur hidupku sendiri. Oke. Ya. Dan yang ketiga, ibaratnya tangiawan pun ora masalah, monggo sing usaha dhewe. Nggak masalah, tapi kamu harus punya tanggung jawab akan itu ya. Yes. Saat kamu tangiawan, otomatis kamu sudah ada kemungkinan rezekimu terlambat dan lain sebagainya. Betul. Oke. Itu juga ada. Dan yang ketiga, aku akan lebih puas dengan hasilku yang itu sendiri. Meskipun lebih sedikit. Pasti. Apabila saat Ibaratnya golek mangsa lah, apa merintis buka lah. pasar lah. Di posisinya, makanya kalau misalnya ditanya enakan mana, kalau misal dari segi hanya finansial, lebih enak Melu kantor. berkantor dengan acuannya dengan acuannya posisi terakhir kemarin. Aku kemarin kalau dibilang oke. Aku sangat enak lah posisinya begitu. Nah itu kalau mengatur dengan pendapatanku terakhir kemarin sangat enakan kemarin. Tapi kalau dari segi kepuasan, kemudian kesenangan sangat sekarang. Kenapa? Ambillah kita bekerja di sana, aku bekerja 12 jam. Oh iya Pak, aku di sana yang terakhir itu, aku jam kerja itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jam kerja yang SOP-nya. Realisasinya normalnya itu jam 9 sampai 9. Normalnya. Mata lo, aku turu kene lo Mi. Kowe jam 10:30 sih. Wis izin gawean. Ya kan? Dan pada saat itu aku jam 9 sampai jam 2. Jam 2 malam. Wow. Nah, itu makanya istilahnya aku bekerja asumsi 12 jam. 12 jam tuh ikut perusahaan sama 12 jam tuh di sini. Itu posisinya aku lebih senang di sini, Mas. Lebih puas aku mengerjakan sendiri gitu loh. Nah, mungkin dari situ yang tak sudut pandangnya adalah kepuasannya. Tapi resikonya adalah kamu harus lebih ubet, lebih susah pasti, lebih harus membuka relasi pasti. Ya itu resiko. Gitu. Nah, makanya kembali lagi mau mengambil, kita tuh sebenarnya susah semua. Iya Cuman sih. mau mengambil susah yang mana, kayak itu aja. Oke. Iya loh.
betul betul. Gitu. Sekali tepuk. Setuju. Nang aku setuju Mi. Soalnya ngene, aku kan juga apa ya? Sempat melu Mbak Yuku barang, ngerti Mbak Yuku duwe usaha, terus juga Meski begitu. Aku- Yuk, lanjut. suap. Aku pernah Mbak Yuku juga duwe usaha dan aku saiki melu nyambut gawene wong dan kuwi usahane wong ngono lho. Aku ngerti suka dukane nek duwe usaha iki piye, nek kuwi apa jenenge iki? Nek kuwi apa jenenge distract. Apa? Nah, apa? Nek asine kuwi iki nggonku dhewe ngono lho usahane iki. Iya. Tak bayangke adalah ketika aku bekerja untuk orang lain, ya aku bekerja nggih ibaratnya usahaku dhewe. Ngono kuwi. Dadi aku ora pernah merasa wah aku nyambut gawe wong ya aku males-malesan ngono kuwi jarang ngono lho. Tapi bagaimana apabila misalkan perusahaanmu itu kita meng-compare ya antara perusahaan sendiri sama perusahaan swasta sama kita ikut orang. Tapi swasta ya. Bukan negeri. Ambillah posisi di perusahaan kamu dibayar 12 juta. Nah, Tapi di perusahaan sendiri kamu cuma bisa dapat income 2 juta. Kamu lebih memilih yang mana? delok job desk sih. Coba sih aku ini. Hah? 12 jam kerja. 12 jam kerja ngono kuwi. Aku wegah nek sing kaya kowe wingi job deskmu wingi. Soalnya aku ngerti ngono lho, mesti ngapain ngono lho, Pak. Aku ra duwe wektu nggae aku dhewe, kowe bahkan kowe ngerti dhewe kan. Aku kesibukan kuning jobo kaya ngopo. Itu berarti kan kembali lagi ke personality-nya masing-masing kan. Ya. Itu juga Yo. sama, aku juga Sudut pandangku dhewe lho, nek dengan sudut pandangku dhewe aku wegah. Iya. Repot. Dan itu yang tak alamin. Aku di compare antara pendapatan segitu dengan aku yang mendapatkan sekarang wirausaha aku mungkin hanya dapatnya segitu, ya resiko dari segi pendapatan pasti bakal beda. Setuju. Tapi dari segi kepuasan sangat puas yang sekarang. Aku iso tau ngene, iso gawe konten, iso ketemu ronco-ronco. Iya, bisa kenal surut. Nah, serius, tapi itu membuka koneksi baru loh Pak. Asut nasrut, saya mau ono sing awake gede ae. Sopo tuh? Itu namanya Daru. Aduh nggak kenal awal. Darbogen. Itu Daru namanya, tapi aku awalnya nggak kenal. Tapi bisa nyambung sampai bisa enak. Itu ada Sazari, aku awalnya nggak kenal. Walah kowe ono kenal kosan abang Sat. Oke. Itulah. Nek kowe surut. Piye menurutmu? Aku kan kebetulan nggak pernah usaha ya. Oh, rumah Jadi- tapi kan pada usaha nang omah, Yon. Ya itu bukan punya saya juga. Kompetitor saya dong. Iya. Kan punya saya juga itu sih. Oh, iya. Nah, mungkin sisi enaknya aja ya. Kalau mungkin dari gaji kan kita nggak mikir. Di luar gaji nek menurut. Hah? Maksudnya sisi enaknya aja. Maksudnya kalau di kantor kan kita nggak usah relasi, Heeh. nggak usah mikir apa-apa yang kalau soal gaji kan udah diatur jadi tiap bulan kita nggak mikir harus target gimana. Yang penting jalanin tugas di kantor udah terima gaji pulang. Nah, nggak enaknya mungkin kita nggak bisa nyalurin passion kita mungkin ya kalau di kantor. Iya ya. Misalnya kan punya freelance desain itu. Gue freelance Nah, desain. kalau freelance kan butuh sesuai passion ya, mesti kita senang itu terus kalau ada orderan gitu kan kita senang dulu. Nah, kalau senang kan otomatis jalaninya juga enak. Terus totalitas. Kalau di kantor kan ya kerjaan gitu-gitu doang, terus circle-nya gitu-gitu. Ya ada enak gak enaknya lah pokoknya. Oke, tapi kowe nang kantor dolanan Jumar. Enggak sih, lebih ke Candy Crush. Asik. Ini lah soliter. Anjir. Tapi stigma bapak-bapak dolanan Jumar nang kantormu ya. Enggak, udah ganti Candy Crush sekarang. Tetep balik Rono. Saingan level Bapak. Saingan level. Oh, Tapi masa. aku mau tanya dulu deh. Kenapa sih alasan lo bikin konten kayak ginian? Apa sih? Tujuanmu apa? Tujuanku? Nah, Keresahanmu ya apa? atas sama tuh apa? Aku saiki gak duwe keresahan karo kantor lah. Oh, apa nggak mau Antarane Keresahanmu itu gimana? antarane aku meh lanjut po meh leren. Oh, soalnya gini, semua yang aku lakukan Nah, ini mungkin juga bakal bisa menjadi preferensi buat teman-teman nih.
saat misalkan kita mau leren, itu leren yang bagaimana? Apakah suatu hal yang bisa tepat, tapi bisa juga bodoh. Betul. Kayak gambling lah. Iya loh, Iya, Pak. bener. Nah gini Pak, soalnya contohnya aku. Oh. Aku posisi Wes sudah enak, wes entuk pendapatan wes entuk sudah duit oke. akeh. Oh. Pendapatan sudah oke. Kalau misalnya aku tiba-tiba leren tanpa aku ada latar belakang, aku punya usaha, aku hal yang sangat bodoh. Yes. Hal yang sangat bodoh. Makanya Korbankan itu. iya, makanya mungkin buat teman-teman kan kadang banyak nih yang istilahnya gara-gara terpicu emosi harus tak resign. Ya dan itu banyak loh. Nah, itu jangan, kalau menurut jangan terpacu itu dulu. Kalau misalnya mau resign pun harus punya pegangan nih, mau ngapain. Nggak harus tempat baru ya, tapi mau ngapainnya ini. Sebenarnya Iya. planning. Punya plan, bener punya plan. Istilahnya mau apakah ada pindah di perusahaan baru ataukah mau bikin membuat usaha. sesuatu. Iya. Jangan cuma sekedar emosi aku tak resign. Itu hal yang bodoh menurutku. Setuju. Banyak yang seperti itu. Banyak istilahnya aku tak resign. Terus bingung mau ngapain. Bingung. Akhirnya apa Mas? Balik ke perusahaan yang lama. Oh. Isen di mana tahu. Banyak yang kayak gitu. Akeh. Banyak kayak gitu. Aku sempat mengalami hal kayak ngono. Biyen tapi Iya. cuman lebarku emang koyone aku ora ngono kuwi deh. Nah, lebarku ya aku pindah kantor kan. Ini dengan pekerjaan dan jobdesk yang sama. Ya, Zaman biyen lah. Tapi emang aku seneng nang dalan sih. Lebih ke lapangan. Seneng nang dalan. Bahkan zaman aku saiki cuman segini, aku nyaman sebenarnya dengan kerjaan yang sekarang. Cuman aku setiap kali aku kerja, aku nyambut gawe, ibaratnya aku koyo wis penuh hati, wis tenanan gila nyambut gawe iki. Tapi ternyata ono sing kurang, ono sing mergo ra padha kancane njuk. Aku dadi koyo kena sesuatu ngono lah. ya itu tadi balik ke pertanyaan, apakah kamu mengerjakannya dengan tujuan yang sama? Tujuan yang sama, Dengan SOP yang sesuai. SOP sesuai, tapi nggak banget. Nah, itu. Nggak bangetnya itu. Nggak bangetnya ini adalah apakah poin-poin ini memang hal yang tidak boleh dilanggar ataukah ini masih bisa digoyak-gayok ke? Sebenarnya bisa sih. Tapi kalau misalnya aku udah menurut dari sudut pandang perusahaan ya, namanya SOP itu kan harus pakem bro. Iya. Betul. SOP itu harus pakem ya, kamu harus ngerjain Sesuai itu. sesuai SOP. Kalau misalnya nggak sesuai SOP, takutnya nanti ada hal-hal yang itu meleset dari target gitu loh, dari goals. Aku ngerti aku kudu dadi apa? Apa? Freelancer. Nah ini lagi freelancer itu kudu mateng sih. Freelancer opo, apakah skillmu sudah memadai, apakah marketingmu sudah oke, itu macam-macam bro. Oke. Itu dipertimbangkan juga menurutku. Ya kok sih lah aku tetep asine isih pengen nang kene ya. Saya enak kok mamamu kok. Apa? Brandmu saya enak kok. MSC nah. Ayamnya saya enak. Tapi memang promo brand ra. Memang promo brand ra. Enggak, jangan. Anjir. Ya wes lah. Karena pembicaraan kita sudah terlalu banyak distract dan juga sudah terlalu panjang, maka terima kasih banget buat Mas Fahmi dan juga Mas Rud. Oke. Ya itu adalah lulusan SMP 8 terbaik. Jangan main-main di traffic saya. Jangan lupa main-main di traffic saya. Follow Instagramnya Srut di sini dan juga Fahmi di sini dan juga ada Geek Coffee House di sini. Mantap. Nama saya Igor dan thank you dadah dan bye bye. Tambah bye-bye ya gitu. Kopi ini ya. Oh lah.